Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Septiadianti Utari SPD. Saya guru dari SMP Negeri 19 Kerinci, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi teks fabel KD 3.11, mengidentifikasi informasi tentang fabel yang dibaca dan didengar di kelas 7. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja, ada rasa bangga ketika orang-orang menyebutku guru. Sebutan itu melambangkan kemuliaan, mendatangkan kehormatan. Saya disebut mengajar, padahal sayalah yang banyak belajar dari praktik kehidupan para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Harus penuh semangat. Kita belajar dengan penuh semangat. Kita harus sekolah itu dengan penuh semangat. Generasi muda penerus bangsa itu harus memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Kalian penerus bangsa ini nanti. Nah, generasi muda ini harus belajar dengan sungguh-sungguh mengejar cita-cita. Mau jadi apa bangsa kita kalau generasi mudanya hanya loyo, malas, ngantuk, lapar? Jadi apa nanti kita ya kan? Nah, makanya anak-anak itu semua harus belajar dengan semangat, penuh keceriaan supaya bisa menggapai cita-cita dan bangsa kita ini akan semakin maju hendaknya di masa depan. Oke? Memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu harap satu orang untuk memimpin doa. Silakan, siapa? Kelas? Silakan, pimpin doa. Siap, next. Udah mulai. Semoga pembelajaran hari ini berkati oleh Allah dan kita dimudahkan dalam memahami materi pembelajaran. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silakan keluarkan buku-bukunya, buku paket, keluarkan buku catatan, kemudian bahan ajar. Ini kopinya dibuka dulu di dalam kelas, buka kopi. Nah. Ayo, bukunya, catatan, alat tulis jangan pinjam-pinjam sama teman. Sebelum belajar, Ibu cek absen terlebih dahulu. Ketua kelas, Dios, mana? Nah, siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Sila. Apa keterangannya Sila?
Kelompok 5, si kancil yang cerdik. Bekerja secara berkelompok dan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Tetap seperti biasa, ibu selalu membawa bintang-bintang ke dalam kelas. Bintang-bintang ini untuk apa? Untuk sebagai apresiasi dari ibu bagi siswa yang aktif selama belajar. Baik itu yang memberikan pertanyaan ataupun yang menjawab pertanyaan akan ibu berikan bintang. Jadi di dalam di bintang ini nanti kamu tuliskan nama kelompok kamu, kelompok lah atau kelompok kecil, dan tulis nama kamu masing-masing. Ini akan menjadi nilai tambahan bagi kamu. Akan ibu berikan penilaian ya. Jadi dikumpulkan nanti di akhir sudah berapa bintang yang kamu kumpulkan. Jadi tambahan nilai ini bonus dari ibu. Siap? Ya. Sudah siap belajar dengan aktif? Siap. Bagus. Kalau begitu kita tepuk bow. Masih ingat? Masih. Silakan berdiri. Ibu yang pimpin. Ya, semangat ya. Kita tepuk terlebih dahulu supaya lebih semangat. Siap? Ya. Tepuk wow. Kasih kue. Kasih kok. Kasih kue. Wow. Semangat. Baik, silakan duduk kembali. Perhatikan usaha yang sudah ibu tayangkan di papan tulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi teks tabel, yaitu nanti kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan peristiwa penting apa saja yang ada di dalam tabel. Ya, itu pertama tadi. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, dari ibu, dan berdiskusi sesama kamu, dan kamu mampu menjelaskan unsur intrinsik yang ada di dalam tabel. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita. Cari rangkaian peristiwa penting dan menjelaskan tentang unsur intrinsik yang ada. Manfaat pembelajaran. Untuk apa kita belajar tabel ini? Yang pertama itu sebagai sarana hiburan. Ya, sebagai hiburan supaya kamu tidak jenuh dengan keadaan di sekeliling, tidak jenuh, tidak bosan, belajar terus, misalnya tidak bosan membacakan PR terus. Nah, di hiburan boleh kamu membaca tabel. Kemudian yang kedua, di dalam tabel itu ada pesan moral. Supaya kamu mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang ada di dalam tabel makanya. Kemudian meningkatkan kebiasaan membaca, ya, literasi. Kita harus memiliki hobi atau memiliki keinginan untuk membaca, itu harus digunakan. Karena membaca adalah jendela ilmu. Buku adalah jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Membaca kuncinya. Kalau kita tidak membaca, kita nggak tahu apa isi buku. Apa isi dunia. Itu adalah manfaat dari pembelajaran kita. Dalam pembelajaran hari ini juga seperti biasa ada teknik penilaian yang akan ibu laksanakan. Ya, ibu akan menilai kamu. Pertama, penilaian proses, yang kedua penilaian hasil. Ada dua, ya. Penilaian proses ini yaitu bagaimana keadaan sifat tingkah laku kamu, sikap kamu ketika sedang belajar. Yang ibu nilai yaitu keaktifan, tanggung jawab, dan ada tiga hal yang akan ibu nilai. Bagaimana keaktifannya bertanya dan menjawab, apakah dia hanya duduk saja atau dia aktif di dalam belajar. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian hasil. Nah, penilaian hasil itu adalah hasil kerja kamu di dalam program ini. Kan ibu sudah membagikan kelompok
bekerja secara berkelompok sama-sama, tetapi penilaiannya tetap masing-masing. Kamu tetap mengerjakan masing-masing, tapi boleh berdiskusi di dalam kelompoknya. Jadi ada dua penilaian cerdas dan penilaian hasil. Bagaimana sikap kamu harus menjaga selama belajar, dan kedua bagaimana kamu menjawab pertanyaan yang ada di dalam KKPD. Ya, termasuk tadi bonusnya adalah bintang yang diberikan, itu termasuk dalam penilaian proses. Paham? Di depan kamu harus memusatkan perhatian. Kita sudah mulai kegiatan inti, kamu harus fokus ya, lihat, perhatikan papan tulis, harus menyimak dengan baik supaya bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam KKPD nanti. Yang pertama, ibu menanyakan semut dan belalang. Pernah dengar cerita semut dan belalang? Nah, ulat yang sombong. Pernah. Kupu-kupu berhati mulia. Nah, pernah semua ya? Kancil dan siput. Nah, ini yang paling familiar, yang sering kita dengar, sering kita baca. Kancil dan buaya. Ini anak PAUD pun tahu. Nah, kemudian ibu akan menayangkan video yang berjudul Belalang Sembara. Kamu harus memperhatikan video ini supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam KKPD nanti. Silakan tonton. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas. Tapi kami... Sudah ditonton videonya? Sudah. Sudah ditonton? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Paham isi ceritanya? Paham. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Siapa? Silakan. Apa itu fabel? Nah, ada temannya yang nanya. Kita mempelajari fabel, tapi kita nggak tahu apa itu fabel. Pertanyaannya, apa itu fabel? Siapa yang bisa jawab? Adalah cerita tentang hewan. Fabel adalah cerita Tentang hewan. hewan. Ada yang bisa menambahkan? Bagus jawabannya. Kelompok 5. Fabel adalah cerita tentang hewan
bertingkah seperti manusia, latarnya di hutan. Oke, bagus. Jadi ada 3 poin penting yang fabel ini adalah cerita tentang hewan, tingkah lakunya seperti manusia, bisa berbicara, kegiatannya seperti manusia, dan latarnya itu biasanya di hutan. Ibu berikan dulu bintang untuk kelompok 4 tadi, siapa namanya, tulis yang menjawab. Kelompok 5 tadi tulis namanya. Nah, tulis nama kamu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Dan semua tokohnya hewan. Ada pertanyaan lagi. Fabel itu kan tentang hewan, tokoh-tokohnya. Apakah semua tokohnya adalah hewan? Boleh nggak manusia menjadi tokoh di dalam cerita fabel? Siapa yang bisa jawab? Ya, kelompok gajah jawab. Tokohnya boleh manusia, tapi tokoh utamanya tetap hewan. Bagus, tokoh utamanya tetap hewan, tapi boleh jadi tokoh pendamping adalah manusia. Boleh ganti manusia. Sekarang ibu akan memberikan LKPD dikerjakan. Nanti ibu jelaskan cara mengerjakannya. Bagi per kelompok, masing-masing mendapatkan 1 LKPD. Tapi
bernikah. Para semoga terus mengumpulkan makanan tanpa menghiraukan bala. Demikian presentasi dari kelompok 5. Ada yang bisa menambahkan apa yang belum disampaikan kelompok 2 tadi? Angkat tangan. Kelompok 1. Peristiwa pentingnya ada 4. Yang pertama tadi buat mencari makanan. Yang kedua pelawanannya mengalahkan saja. Kemudian yang ketiga mengajak semut mengajak belalang mencari makan, tetapi belalangnya hanya bernyanyi menari sepanjang hari. Kemudian terakhir kita musim dingin tiba, apa yang terjadi? Belalang kelaparan tidak memiliki bahan makanan. Akhirnya kita melihat makanya kita harus mempersiapkan kehidupan masa akan datang ya, jangan kita terlalu ya, semangat ya. Ya? Mampu, wow. Asik, we. Asik, oh. Asik, we. Wow. Keren. Baik, silakan kembali. Unsur intrinsipnya ada 7. Apa saja? Temanya tadi apa? Tentang kehidupan belalang dan semut. Yang kedua, kata tadi ada 3, waktu, tempat, dan suasana. Kemudian pokoknya semut dan belalang. Lagi. Semut bagaimana? Semut protagonis, belalang antagonis. Selalu berusaha mempersiapkan masa yang akan datang. Kemudian tadi belalang itu pemanas. Apa lagi? Alur. Alur. Apa alurnya? Kemudian apa lagi? Sudut pandang. Tidak. Kemudian amanat. Apa amanatnya yang bisa kita ambil? Jangan. Baik. Kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, sudah menyelesaikan LKPD. Ibu bertanya, bagaimana perasaan Anda belajar pada hari ini? Apakah mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Semua sudah kita kerjakan dan semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Dengan kita yang sudah menyelesaikan itu juga dikumpulkan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang menceritakan kembali isi tabel. Tadi kamu sudah mencari peristiwa pentingnya, sudah menentukan unsur instruksinya. Untuk pertemuan selanjutnya, kamu akan menceritakan kembali isi tabel. Jadi cerita di depan kelas tentang tabel belalang sebuah yang sudah didengar dan dibaca. Oke? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu harap satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Siapa? Silakan Dios. Siap, gerak. Doa mulai.
Terima kasih Dio sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kita. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Akan diberikan penilaian. Bintang-bintang tadi juga silakan dikumpulkan. Masing-masing ketua kelompoknya tolong kumpul meja. Udah sampai lewat aja.